Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore buat kalian semua yang lagi nonton video gue ini. Gue lagi nyoret nih sama Kanjeng Putri. Habis nganter Kanjeng Putri nih pulang dari kampus. Kali ini gue lagi pakai motor Vario nih, yang punyanya Kanjeng Putri. Vario 125 cc ya kalau nggak salah ini, atau 110 lah, nggak tahu. Lagi nyoret, lagi nyari angin segar. Gue lagi di daerah Jatiwangi Square. Itu jungkir sih di sana sebelah kanan. Oke, gue mau berbagi tips aja lah untuk perawatan motor. Untuk perawatan motor itu kalian harus mengingat-ingat betul jarak kilometer yang kalian pakai, cuy. Dan setiap part-part motor itu ada masanya, ada masa habisnya, masa kilometernya udah habis. Terus udah berapa lama. Perlu kalian ketahui masa ban aja ya, ban motor itu ada masa expire-nya loh. Biasanya itu sekitar 3 tahun ini rata-rata pemakaian orang Indonesia untuk harian ya. Itu biasanya 3 tahun ban biasanya harus udah ganti dikarenakan udah gundul. Karena kan tekstur di jalan Indonesia itu masih bergelombang, gak semulus di kayak di luar negeri. Terus banyak bebatuan dan berlubang juga kan. Terus pastikan juga tekanan angin, jangan amit-amit pecah ban, cuy. Motor juga bisa pecah ban loh. Perhatikan juga masa kadaluarsa ban. Tahun pembuatan ban itu ada di tulisan di bannya. Misalkan 27 berapa gitulah. Pokoknya kalian browsing aja sendirilah apa arti nomor di tulisan ban. Di situ ada tahun pembuatan ban, terus ada ukuran ban, ada ukuran ring ban, terus ada juga dari brand mereknya dan tipenya biasanya ya. Oke, itu dari ban. Oke, kita berbicara soal ban ya. Ban udah tahu kan masa kadaluarsanya, ada masa kadaluarsa. Meskipun ban kalian baru nih misalkan nih, terus kalian simpan aja di rumah buat nanti beberapa tahun, itu jangan, cuy. Ban itu ada masa kadaluarsanya ya. Kadaluarsanya itu kalau gak salah itu rata-rata usia ban itu 5 tahun dari masa pembuatan. Jadi meskipun ban kalian baru terus dipakai udah 5 tahun nih baru dipakai nih, itu nggak ngegrip, cuy. Ibaratkannya lu makan makanan kelihatannya masih utuh tapi kadaluarsa rasanya seperti itu kan, tahu sendiri. Oke, yang kedua kita naik ke dari piringan cakram sama kanvas rem sama kaliper ya. Pengereman intinya, dari segi pengereman. Dari segi pengereman itu pastikan kalian tahu juga expire piringan kalian. Piringan kalian itu sudah tertera berapa mili dari lingkaran, kan piringan bulat. Itu kan ada strip segitu ya, ada bulat kayak ketebalan piringannya itu kalian harus diperhatikan, cuy, agar pengereman kalian itu maksimal. Terus kanvas rem juga harus diperhatikan. Kalau udah sekiranya udah mau habis banget nih, jangan nunggu pas di rem itu kerasa piringan cakramnya, cuy, jangan, itu bahaya. Itu bisa mengikis piringan cakram lebih dalam lagi. Terus dari segi pengereman udah. Oh iya, dari minyak rem gua itu juga lumayan berpengaruh, dikarenakan untuk melumasi handle rem ini, cuy. Handle rem sama ke kaliper itu pakai minyak rem biar gerakan si kaliper itunya enggak tersendat.
Dari segi pengereman mungkin itu ya yang harus kalian pahami. Kita naik ke mana ya, perawatan. Oh, kita ke posisi handle. Dari komstir sendiri itu juga ada masa perawatan lah kalau ininya mah. Komstir CBR 150R gua kebetulan ini lagi gak dipakai. Itu kan abis ini crashnya nggak parah sih, cuman nabrak motor NMAX. Jadi mungkin itu baru kerasanya sekarang cuy. Itu geol pokoknya nikung nggak enak lah. Normal pas gini, cuman kadang tiba-tiba gak enak, gak bisa dibelokin. Komstir itu yang paling penting. Terus dari segi lahar ban juga kalian bisa dirasain saat feel riding itu. Ban kalian goyang-goyang juga, enggak dari segi pelak juga sih, lahar juga ngaruh cuy. Oke. Terus dari segi perawatan handle udah, spion mah udah agak aneh ya. Oke, kita langsung lari ke bagian permesinan nih, yang paling penting nih. Gak ada mesin, motor kalian gak akan bisa jalan sesuai harapan. Untuk oli biasanya itu motor ya, untuk motor rata-rata itu kalau oli pabrikan itu bisa tahan sampai 4000 km. Jadi kalau kalian lebih bagusnya sih 4000 km atau 6 bulan dari masa pemakaian, mana dulu yang lebih dicapai ya. Atau kalau bisa sebulan sekali lah ganti oli. Kalau motor kalian dipakai untuk motor tempur, itu kalau bisa sebulan sekali lah. Oli rata-rata pabrikan dealer untuk Matic sendiri itu di bawah 50.000, 30, 50, 60 lah. Rata-rata segitu sampai 100 kalau oli pabrikan. Oli Gardan kalau untuk Matic perhatikan juga. Jangan sampai telat loh. Pernah motor adek gua nih yang Scoopy nih, dia sampai kehabisan oli, anjir parah nih adek gua nih. Jadi turun mesin cuy, keluar duit itu sekitar hampir 2 juta anjay. Hampir keluar 2 juta. Terus sama air radiator gua jangan saranin pakai air keran atau air galon, jangan pakai air kulon aja, murah kok. Cuma kemarin ya makulan aja 36.000, 34 lah, nggak tahu, lupa lagi, nggak tahu 38. Itu masih ada lebihan, jadi lebih baik pakai yang lebih baik pakai yang dianjurkan. Itu oli men. Terus untuk bagian mesin lagi ya, untuk pembersihan. Sekarang di zaman sekarang itu motor udah pada pakai injeksi semua, dari injeksi ke listrik ya. Gua belum pernah nyoba pakai, gua belum punya juga motor listrik atau mobil listrik. Belum. Jadi saran gua kalau setiap per 30.000 km itu lebih baik pakai injektor cleaner. Pokoknya bagian keinjeksian itu harus dibersihin lah, full pump dan lain-lain, pokoknya dibersihin sampai aluran bensin dicek, selang bensin juga kan lama-lama kalau ini kan keropos, selang bensin juga itu harus banget itu bahaya. Soalnya pernah kejadian itu selang bensin sobek. Gak sobek sih, bolong lebih tepatnya, berlubang, jadi bensinnya keluar cuy. Itu harus dirawat banget, harus dicek coy. Injeksi pokoknya kalau bisa sampai dalam sampai ke seher dan lain-lain. Servis berat itu gua saranin di tiap 50.000 km biar motor kalian bener-bener seperti kayak baru. Kalau ada part mesin yang emang harus diganti, itu harus diganti, daripada kalian ketika lagi riding itu muncul notifikasi di indikator kalian engine check. Pusing tuh kalau dicek. Gua lihat di story ini ya, dari yang owner Ducati. Ini captionnya 15. Jadi intinya perbaikannya itu sekitar estimasi 15 juta untuk engine check saja cuy. Gak tahu untuk motor Matic gua belum pernah ngalamin engine check. Oh iya pernah
engine check itu gua di motor CBR 150 cuman gara-gara busi. Busi gua itu kotor, gak tahu apalah, gak tahu, gak ngerti, pokoknya di servis udah bener lagi. Engine check itu nyiksa cuy. Kalau si komputernya gak bisa didiagnosa, gak bisa mendeteksi, ya mekanik harus cari sampai akar-akarnya. Ya seperti itu pokoknya lah. Itu tips gua perawatan motor ya. Jangan sampai kalian Pokemon kalian itu tidak terawat. Tetap prima, tetap jos pokoknya. Untuk motor bor Avan ya harus lebih ekstra lagi merawatnya. Biasanya itu 2 kali lipat, bisa sampai 3 kali lipat. Salah. Karena gua pernah ngalamin sih motor bor Avan, gila. Tiap bulan ke bengkel, kadang tiap minggu anjir. Ini ibu gak pakai lampu sen, gua mah pakai. Waduh, senjanya bagus banget. Oke, mungkin segini dulu lah vlog gua untuk mengenai tips merawat motor, yang harus diceknya apa aja dan lain-lain. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye.